Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Farel Jafridiansa sebagai moderator pada podcast siang hari ini. Tujuan dari podcast siang hari ini yaitu mengulik artikel yang dibuat oleh mahasiswa aktif UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berikut narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Raffi. Di sini saya akan dibantu oleh Mas Jepri untuk membahas tentang artikel yang saya buat dan juga menyelesaikan tugas UAS mata kuliah literasi digital yang diberikan oleh Bapak Hamdani. Sebelumnya, bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah Mas, baik-baik saja. Alhamdulillah. Kesehariannya di rumah maupun di kuliah pada saat ini bagaimana, Mas? Kalau saat ini di kuliah itu Mas, kegiatannya ada UAS. UAS. Lagi UAS. Kalau di rumah apa Mas ya? Kalau kesukaannya ya mancing Mas, biasanya kalau sore mancing. Jadi kalau kegiatan ya beternak Mas saya, kambing, ayam itu. Terus kalau biasanya kalau pagi apa gimana itu berkebun. Aktif ya, Mas? Alhamdulillah Mas. Buat hiburan Mas. Buat hiburan. Baik. Untuk jurusannya HKI Mas. Kepanjangan dari Hukum Keluarga Islam. Baik. Sebelum masuk ke dalam artikel Samian kan terkait hukum keluarga Islam. Menurut Samian apa sih, Mas? Menurut pandangan Samian keluarga itu? Keluarga Mas. Kalau keluarga itu kalau menurut saya Mas ya, itu ya antar individu yang menjalin hubungan bersama Mas, yang mempunyai komitmen, atau bisa dikatakan kan kalau keluarga itu antara yang tidak sedarah terus menjalin hubungan menjadi keturunan yang sedarah, itu juga keluarga. Kan keluarga itu yang intinya kan kebersamaan, komitmen untuk bersama, menjalin hubungan bersama. Keluarga atau biasanya ya bisa dikatakan unit terkecil dalam masyarakat, keluarga. Baik. Langsung saja Mas, tanpa lama-lama masuk ke dalam artikel Samian Mas ya. Artikel Samian berjudul Kunci Keluarga Ideal yang Seimbang dan Harmonis. Apa sih Mas isi dibalik judul Samian itu? Nah, itu ya kunci-kunci Mas. Kunci untuk salah satu untuk seimbang dan harmonis Di dalam keluarga itu. di dalam keluarga. Betul. Maksudnya Mas? Ya terkadang kan begini toh Mas, banyak sekali keluarga itu yang masih belum seimbang. Maksudnya belum seimbang gimana Mas? Nah, kalau masihnya belum seimbang itu antara apa ya, tutur kata antara keluarga itu kurang atau kurang meluangkan waktu atau gimana, kurangnya komitmen untuk bersama. Penting loh Mas komitmen itu. Terkadang kan begitu toh Mas. Ya banyak keluarga yang apa ya, komunikasinya kurang Mas ya. Betul. Salah satu kunci dalam membangun rumah tangga yang seimbang dan harmonis itu adalah tutur kata Mas. Terkait tutur kata Mas ya, apakah Samian sudah mempunyai pengalaman terkait ini kok bisa sampai menyampaikan hal seperti itu? Kalau dikatakan pengalaman bagaimana Mas? Kalau saya survei sendiri dalam keluarga ini yang biasanya Mas ya, yang kurang seimbang itu antara anak dan juga orang tua. Antara anak ke orang tua terkadang tutur katanya itu ya masih ada yang bilang harusnya adab lah, tapi ada yang bilang harusnya itu oh ya yang penting kita bisa senang lah sama orang tua, bisa lebih dekat lagi lah, lebih dekat. Kan bahasa gaul itu kan ada yang bilang bahasa gaul itu kalau digunakan untuk orang tua tidak pantas. Tapi kalau saya survei malah yang mendekatkan itu malah itu Mas. Anak kalau berbahasa gaul kepada orang tua terkadang ini malah lebih dekat ketimbang anak yang
berbahasa kalau Jawa itu ya kromo. Agak ada space sungkannya atau betul, Mas. malunya berbicara. Nah, ada malunya, Mas. Kalau anu kan biasa ngono. Yang penting tidak, kalau di Jawa tidak ngekuh gitu ya, yang penting adalah tetap menggunakan sopan santun. nah, sopan santun tetap dipakai tapi dengan bahasa yang lebih gaul begitu, Mas. Gitu. Kan begitu. Siap. Baik, Mas. Terkait tutur kata yang sudah sampai jelaskan tadi, apakah ada lagi resep keluarga harmonis dan seimbang menurut sampean? Ada Mas. Jadi selain yang tadi saya katakan tadi soal tutur kata, ada lagi Mas. Selain itu yaitu saling empati, Mas. Empati. Saling mengerti dan memahami satu sama lain, Mas. Terkadang dalam satu keluarga itu ada loh, Mas, kebanyakan itu yang masih belum memahami satu sama lain. Contoh kalau suami istri, Mas, ya kalau yang suami itu pulang kerja kecapean, terkadang istri itu tidak mengerti, Mas. Oh, bojoku anu, kalau orang Jawa kan begini, Mas. Oh, bojoku kesel apa piye ngono, enggak ada terkadang itu. Bisa juga kalau yang istri itu yang tidak memahami kalau apa belum masak atau gimana. Maksudnya saling mengerti itu begini, Mas. Ditarik lagi. Oh, suami itu kerjanya bagaimana, terus soal pendapatan uang penghasilan gimana, uang. Dan terkadang kalau kita memikir loh, kok istri belum masak kok gini, sedangkan kita sendiri belum memberikan uang untuk masak. Maksudnya saling mengerti lah, saling memahami. Oh, ini kerja sudah bayaran apa belum? Ini kenapa kok belum masak? Padahal terkadang itu dalam berumah tangga orang kan mengutamakan ego, itu salah. Yang terpenting itu adalah hubungan. Kalau soal empati terkadang itu dari orang tua ke anak itu juga terkadang ada begini, Mas. Si anak itu kurang dipahami lah. Oh, si anak bakatnya apa, si anak kemauannya apa, orang tuanya apa. Sebenarnya semua itu bisa dibicarakan, bisa dirembuk, bisa itu. Ya begitu, Mas. Kalau selanjutnya itu yang termasuk penting itu ini, Mas, meluangkan waktu bersama, Mas. Oh iya, kebanyakan sekarang keluarga itu sibuk dengan masalahnya masing-masing, Mas. Betul. Itu penting sekali meluangkan, Mas. Ya tidak usah liburan, Mas, katakanlah begitu. Kalau liburan terkadang budgetnya kurang atau gimana, atau waktunya si ayah kerja, si ibu sedang ada acara, si anak lagi kerja kelompok atau sekolah itu, Mas, ya itu kalau sebenarnya meluangkan waktu tidak harus liburan, Mas. Seperti juga makan bersama. Makan kalau sarapan mungkin ada yang pagi itu sudah harus berangkat kerja, Mas. Tapi kalau makan malam itu sebenarnya bagus, Mas, untuk tempat bertemunya keluarga. Bagus sekali, Mas, itu. Waktu luang itu begini, Mas, saya waktu luang yang berkualitas. Kita itu membahas seperti anak ke orang tua bertanya, saman sok sire piye atau gimana. Terus sebaliknya juga begitu, Mas. Anak juga harus tanya kepada orang tua. Pak, Bu, sire sama nih aku piye. Kalau begitu. Kalau ndak ya Pak, Bu, menurut Saman anak sing sukses piye, anak sing soleh-soleh piye. Begitu. Kan begitu, Mas. Ya itu tadi, Mas. Ya kan sudah ada 3. Ada lagi yang nomor 4 itu saling menerima perbedaan. Terkadang dalam satu keluarga itu dari garis keturunan ibu itu ada yang orangnya gontok semua atau gimana. Dari garis keturunan ayah ada yang orangnya lembut atau gimana, ataupun sebaliknya. Jadi begini, Mas. Saling menerima perbedaan itu maksudnya kita saling menerima dan saling melengkapi, Mas.
wah kalau ini menjadi air, ini menjadi api, ataupun sebaliknya. Ini yang marah, oh seumpama kan marah api, dilambangkan sebagai api. Nah yang satunya yang si suami harusnya bisa menjadi sebagai air, kan begitu, saling melengkapi lah. Kalau kan terkadang watak lah mas, atau sifat orang itu berbeda, jadi ya haruslah mas kita itu saling melengkapi dan menerima perbedaan. Penting sekali menerima perbedaan, walaupun kita itu satu keluarga pasti ada perbedaan. Seperti perbedaan pendapat, perbedaan watak, itu kan ada loh mas. Kalau soal fisik kan yo jelas mas, kan yo berbeda. Yang paling penting tuh perbedaan watak itu harus kita hargai lah, betul melengkapi satu sama lain. Ya kalau untuk terakhir itu mas, berkomitmen untuk saling bersama itu sangat penting. Terkadang banyak sekali perceraian yang ada di Indonesia itu karena tidak mempunyai komitmen. Komitmen itu kan penting teman. Lah sekarang yang punya komitmen aja masih bisa berpisah. Nah, bisa. Apalagi kalau tidak punya komitmen itu kan ya sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya memang keluarga pun banyak komitmen. Jadi sebelum memulai keluarga kita harus berkomitmen terlebih dahulu gitu. Berkomitmen untuk bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Intinya keluarga kan ya bersama itu mas. Maksudnya bersama kan ya kalau mintanya kan dari dunia sampai akhirat. Kan begitu toh mas. Nah, kalau komitmen bersama itu penting mas. Kenapa kok penting itu? Ya itu tadi mas. Kita punya komitmen, jadi kita punya kewajiban untuk menjalankan. Maksudnya kewajiban nih, kalau ayah ingin menyenangkan istri dan anak-anaknya, semangat kerja lah begitu. Ibu ingin mempercantik diri agar si ayah bahagia. Nah itu. Terus si anak ya juga punya ayahku begini, ibuku begini, aku juga harus begini. Ya, begitu dong mas. Baik, terima kasih mas. Jadi kesimpulan dari keluarga ideal yang seimbang dan harmonis, kuncinya dan intinya yang pertama tentang tutur kata. Betul. Tutur kata, yang kedua tentang empati. Saling memahami dan mengerti. Baik, empati. Yang ketiga yaitu meluangkan waktu. Namanya time. Waktu. Quality time. Quality time. Kualitas. Baik, yang keempat menerima perbedaan antara anggota keluarga. baik suami istri atau anak ke orang tua. Yang terakhir yaitu komitmen untuk bersama. Terima kasih untuk waktunya mas yang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.